Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil wafa. Amma ba'du. Yang utama adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita terus mengingatnya, mengagungkannya, dan mensyukuri nikmatnya. Kita juga selalu mengucapkan salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah uswatun hasanah. Allah tetapkan sebagai panutan yang paripurna, yang lengkap, yang integral, yang komprehensif. Maka siapapun yang memuliakan Nabi, mengikuti dan mengamalkan tuntunannya, kelak ia mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Pada kajian kali ini kita akan membahas tentang fadlut tafsir bil ma'thur. Terjemah bebasnya keutamaan tafsir bil ma'thur. Namun lebih tepat kita sebut dengan karakteristik tafsir bil ma'thur. Karena masing-masing metode dan pendekatan tafsir ada kelebihan, ada keutamaan. Dalam metode dan pendekatan prinsip menafsirkan Al-Quran dikenal dua metode, tafsir bil ma'thur dan ada tafsir bil ra'yi. Tafsir bil ma'thur ada kelebihan dan keutamaan, sekaligus ada yang harus dihindari dari tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ra'yi pun demikian, ada kelebihan dan ada keutamaan, tapi ada yang perlu dihindari dari menafsirkan Al-Quran hanya mengandalkan pendapat semata tanpa ilmu. Disitulah fadlu tafsir bil ma'thur kita terjemahkan dengan karakteristik tafsir bil ma'thur. Kita awali dari pengertian at-tafsir bil ma'thur. Menurut Syekh Manna Al-Qattan dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran, at-tafsir bil ma'thur huwa alladhi ya'tamidu 'ala as-sahihil manqul. Tafsir bil ma'thur itu adalah tafsir berlandaskan kepada penukilan yang sahih, periwayatan yang sahih. Kata sahih dan sahihah ini menjadi landasan utama keutamaan tafsir bil ma'thur. Karena bisa jadi ada riwayat yang lemah, bahkan mungkin ada riwayat yang palsu, maudhu'. Maka kita hindari merujuk kepada periwayatan yang dikategorikan maudhu' maupun lemah, dan kita lebih memilih riwayat-riwayat tentang tafsir Al-Quran yang sahih, yang mutawatir. Dalam tafsir bil ma'thur ada 4 kategori. Yang pertama adalah menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain. Karena satu ayat dengan ayat yang lain memang saling menjelaskan, saling merinci, bahkan saling memberikan pengertian dan pemahaman yang semakin menambah pemahaman kita atas tafsir ayat tersebut. Allah sudah perintahkan nabinya di surat An-Nahl 44, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad al-dzikra, Al-Quran, agar engkau menjelaskan kepada manusia, agar mereka setelah menjelaskan mereka berpikir, merenungkan, mengambil banyak sekali tuntunan-tuntunan Allah dari ayat-ayat Al-Quran yang ditafsirkan. Maka tafsir Al-Quran bil Quran adalah tafsir pertama dalam tafsir bil ma'thur. Yang kedua adalah tafsir Al-Quran bil riwayah as-sahihah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tafsir yang berlandaskan kepada tafsirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau riwayat yang sahih yang dinukil dari baginda Nabi. Yang ketiga adalah tafsir Al-Quran dengan riwayat para sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum ajma'in, dengan alasan mereka mendapatkan pandangan, ilmu, pemahaman atau penafsiran itu dari Nabi Muhammad SAW.
sehingga tafsirnya para sahabat sama dengan tafsirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah tafsir Al-Quran dengan riwayat dari kibar at-tabi'in, seniornya para tabi'in, karena mereka belajar dan mendapatkan ilmu dari para sahabat, sedangkan para sahabat mendapatkan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukti yang kuat tentang tafsir riwayat dari tabi'in adalah riwayatnya Mujahid bin Jabar, murid dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau, aradtu al-mushaf ala Ibni Abbas thalatha aradatin min fatihatihi ila khatimatihi astawqifuhu inda kulli ayatin wa as'alu anha. Beliau mengatakan, aku membacakan mushaf, aku menyampaikan apa yang ada di dalam mushaf kepada sahabat Ibnu Abbas, mentasmi bacaan dan mentasmi pemahamannya kepada sahabat Ibnu Abbas, dari mulai awal Al-Quran hingga akhir Al-Quran, dari surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas. Kemudian kata beliau, dalam setiap ayat, dalam setiap pembahasan, beliau berhenti sejenak dan bertanya kepada sahabat Ibnu Abbas. Berarti beliau mendapatkan pemahaman dan penafsiran itu dari sahabat Ibnu Abbas. Bahkan beliau mengatakan 3 kali aku belajar dan mendapatkan ilmu tafsir dari sahabat Ibnu Abbas, namun dibatasi oleh Syekh Manaqatan, yaitu pada tabi'in yang disebut sebagai kibar, senior para tabi'in, karena umumnya mereka mendapatkan dan berinteraksi langsung dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga bahwa Nabi tidak hanya membacakan ayat-ayat Al-Quran, tapi juga mengajarkan makna yang terkandung di dalamnya. Sahabat pun demikian. Mereka tidak hanya mengajarkan ayat-ayat Al-Quran dalam arti bacaannya, tapi sekaligus makna yang terkandung di dalamnya. Saat mereka memberikan penjelasan atas makna, maka itulah isyarat bahwa mereka pun menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Antara sahabat dengan sahabat, antara sahabat dengan Rasul, dan antara sahabat dengan senior para tabi'in rahimahumullah. Karenanya Imam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam Muqaddimah fi Ushul Tafsir bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan beberapa makna dari ayat Al-Quran sebagaimana beliau menjelaskan lafal-lafalnya. Ada aspek bacaan yang dibacakan oleh Rasul, tapi ada aspek makna atau penafsiran yang disampaikan oleh Nabi. Sebagaimana disebutkan juga di surat An-Nahl ayat 44, bahwa di antara tugasnya Nabi menjelaskan apa yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran setelah membacakannya. Ada riwayat dari Abdurrahman As-Sulami. Kata beliau, haddatsana alladzi kanu yuqri'unana Al-Quran ka Utsman ibni Affan, Abdullah bin Mas'ud wa ghairihima. Kami mendapatkan pelajaran dari mereka yang membacakan Al-Quran semisal Utsman bin Affan dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma dan sahabat-sahabat yang lain, bahwa mereka jika belajar dari Nabi 10 ayat, mereka tidak berganjak dari 10 ayat itu sampai mereka mengetahui apa yang terkandung di dalamnya dari ilmu-ilmu, dari berbagai petunjuk Allah, serta bagaimana mengamalkan ayat-ayat tersebut. Maka dipadukan antara belajar Al-Quran dari aspek bacaan, belajar Al-Quran dari aspek ilmu, dan belajar Al-Quran dari aspek pengamalannya. Disitulah beliau menyampaikan, fata'allamnal Quran wal ilma wal amala jami'an. Kami itu mempelajari Al-Quran, bacaannya, mempelajari Al-Quran, ilmunya, penafsirannya, pemahamannya,
dan mempelajari Al-Quran dari sisi amalnya, sehingga kami menjalankan itu dengan sebaik-baiknya. Dalam At-Tafsir bil Ma'thur maka ada pembahasan tentang ikhtilaf, karena bisa jadi riwayat dari sahabat satu berbeda dengan riwayat dari sahabat yang lain. Namun diyakini bahwa perbedaan antara para sahabat itu sangat kecil. Kalaupun ada, maka perbedaannya hanya dalam ungkapan-ungkapan, tidak mempengaruhi esensi dan substansinya. Ungkapannya berbeda tetapi maknanya sama. Atau perbedaan mereka itu adalah perbedaan yang sifatnya pengayaan, yang sifatnya variatif, ikhtilaf tanawu, bukan sifatnya perbedaan yang kontradiktif, ikhtilaf tadad. Sehingga kita bisa mengambil semua penafsiran sahabat yang berbeda-beda tapi hakikatnya sama. Misal, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ada yang memahami jalan yang lurus itu adalah ad-din al-islami, agama Islam. Ada yang mengatakan siratal mustaqim itu adalah Al-Quran. Ada pula yang mengatakan as-sirat al-mustaqim adalah as-sunnah. Namun ketiga-tiganya tidak bertentangan, karena ketiga-tiganya memang inti dan induk dari agama yang kita cintai ini. Karenanya perbedaan pendapat para sahabat dapat diterima karena sangat sedikit. Demikian juga perbedaannya pengayaan-pengayaan, perluasan-perluasan makna. Sebagaimana perbedaan di antara para ulama juga. Manakala perbedaannya hanya ungkapan-ungkapan, takbir saja, bahasanya yang memang diperhalus, bahasanya yang memang diperluas, tapi esensinya sama, substansinya sama, maka itulah pendapat yang mengandung rahmat di dalamnya. Itulah perbedaan pendapat yang mengandung rahmat di dalamnya, sehingga kita dapat menjalankan dan mengamalkan pendapat mereka yang beragam tersebut. Tafsir bil Ma'thur juga secara hukum dihukumi oleh mayoritas ulama sebagai yang wajib untuk diikuti dan juga dianut. Alasannya adalah tafsir bil Ma'thur merupakan pendekatan dan metode yang paling sahih. Betapa tidak, tafsirnya Al-Quran dengan Al-Quran, tafsirnya Al-Quran dengan hadis, tafsirnya Al-Quran dengan pendapat para sahabat, di mana mereka berinteraksi dan mendapatkan ilmu langsung dari Nabi. Tafsirnya dari kibar tabi'in, mereka juga mendapatkan dari sahabat, dan sahabat dari baginda Nabi. Sehingga kita katakan mereka mendapatkan ilmu yang sahih. Disitulah saat ada tafsir bil Ma'thur, kemudian ada tafsir bil Ra'yi, dan cenderung bertentangan, maka yang lebih utama diambil. Yang harus diambil adalah tafsir bil Ma'thur. Sedangkan tafsir bil Ra'yi berkemungkinan ada kesalahan karena berbeda dengan at-tafsir bil Ma'thur. Padahal kita diperintah untuk ati Allah wa ati Rasul. Terlebih dahulu kita mengikuti apa kata Allah, tuntunan Allah, apa kata Rasul, tuntunan Rasul, baru kemudian apa kata selain dari Rasul, yaitu para sahabat, para tabi'in, dan seterusnya para ulama. Sehingga posisi dari Al-Quran adalah paling tinggi, di bawahnya adalah hadis atau sunnah Rasul, di bawahnya lagi adalah ijtihad. Disitulah berijtihad dibolehkan manakala tidak bertentangan dengan nilai makna yang terkandung di dalam Al-Quran maupun hadisnya Nabi. Bahkan semua ijtihad selalu landasan utamanya Al-Quran dan Al-Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk kepada amsilatut tafsir bil Ma'thur. Apa contoh-contoh dari tafsir bil Ma'thur? Yang pertama, sesuai dengan kategorinya, tafsir Al-Quran bil Quran. Dicontohkan di dalam kitab Manna al-Qattan, Mabahis fi Ulumil Quran, adalah surah Al-Fatihah
di mana Allah berfirman, siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Penafsiran atas an'amta 'alaihim, mereka yang engkau beri nikmat, maka mereka itu dijelaskan di surat An-Nisa ayat 69. Faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin. Di surat Al-Fatihah disebutkan an'amta, yang engkau anugerahkan kepada mereka ya Allah. Di surat An-Nisa 69 an'amallah, Allah menganugerahkan kepada mereka. Sehingga maknanya mereka yang dimaksud adalah kalangan para nabi, kalangan para siddiqin, pengikut setia para nabi yang selalu membenarkan apapun yang dikatakan oleh nabi, kemudian para syuhada dan para sholihin. Disitulah contoh dari tafsir Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain. Contoh tafsir Al-Quran dengan hadis Nabi adalah tafsirnya Nabi terhadap surat Al-Anfal ayat 60. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan persiapkanlah oleh kalian apa yang kalian sanggupi dari berbagai jenis kekuatan. Kekuatan yang dimaksud menurut Nabi di antara tafsir baginda Nabi adalah mathabata anir rasul haitsu qala ala innal quwwata ar-ramy ala innal quwwata ar-ramyu ala innal quwwata ar-ramyu thalatha marrat. Hadis riwayat Imam Muslim di bab tafsir Al-Quran. Nabi mengingatkan, ketahuilah kuwah di sini, kekuatan yang dimaksud dari surat Al-Anfal 60 adalah memanah. Ingatlah kekuatan yang dimaksud adalah memanah. Ingatlah kekuatan yang dimaksud adalah memanah. 3 kali Nabi menyampaikan itu, berarti itu sesuatu yang diyakini kebenarannya berasal dari Nabi SAW, dan itu tafsir bil ma'thur dari hadisnya Rasulullah SAW. Tafsir dari para sahabat radhiyallahu anhu, di mana yang kita kenal adalah tafsirnya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang didoakan oleh Nabi ketika beliau masih kecil, sehingga dijadikan beliau dan diakui sebagai habrul ummah, tintanya umat, mufassirul ummah, penafsir umat pertama pasca Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan penafsiran terhadap surat An-Nasr yang berbeda dengan penafsiran para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ketika berkumpul dalam majlis ilmu. Kata sahabat Ibnu Abbas, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Fassara hadhil ayah biiqtirabi ajali Rasul kama thabata fi sahih Al-Bukhari. Beliau menafsirkannya dengan pendekatan isyarat bahwa surat ini mengisyaratkan dekatnya ajal Nabi. Dan beberapa bulan setelah turun An-Nasr, Nabi SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riwayatnya terdapat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Kategorinya juga riwayat sahihah. Maka kita bisa mendapatkan penafsiran dari sahabat Ibnu Abbas yang memahami ayat Al-Quran dengan pendapat beliau, yang itu menjadi isyarat akan agungnya ilmu Ibnu Abbas tentang tafsir Al-Quran. Ada riwayat dari para tabi'in, dan lebih banyak riwayat mereka dibandingkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, karena ada ijtihad, karena sudah mulai ada penafsiran-penafsiran yang berdasarkan kepada ijtihad, sehingga ada yang memasukkan tafsir tabi'in termasuk tafsir bil ma'thur, ada pula yang memasukkannya termasuk kategori tafsir bil ra'yi atau bil ijtihadi. Beberapa sahabat atau muridnya Ibnu Abbas seperti Mujahid, Ikrimah, Atha dan sebagainya, mereka itu mendapatkan tafsirnya dari sahabat Ibnu Abbas, padahal sahabat Ibnu Abbas adalah penafsir utama, penafsir awal dari generasi sahabat, karena didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
Di antaranya kita temukan dalam beberapa tafsir bil ma'thur. Tafsir Jami'ul Bayan karya Imam At-Tabari, tafsir Muharrar Al-Wajiz karya Ibnu Atiyah, kemudian juga tafsir Al-Quran Al-Azim karya Imam Ibnu Katsir, dan beberapa kitab-kitab tafsir lainnya. Di dalam kitab-kitab tersebut, khususnya tafsir Al-Quran Al-Azim karya Muhammad bin Ismail Ibnu Katsir menyebutkan beberapa riwayat dari Nabi, dari sahabat, bahkan dari kibarut tabi'in. Dikategorikan kitab-kitab tersebut, khususnya tafsir At-Tabari dan tafsir Ibnu Katsir, sebagai tafsir bil ma'thur. Dengan demikian, maka tafsir bil ma'thur adalah tafsir yang pertama ada dalam sejarah tafsir. Karena itulah yang dilakukan oleh Nabi, para sahabat, dan kibarut tabi'in. Tafsir tersebut juga tafsir yang layak, bahkan sebagian mengatakan wajib untuk diikuti. Karena Al-Quran adalah penafsir bagi ayat Al-Quran yang lain, dan tentu Nabi mendapatkan tugas untuk menyampaikan makna dari Al-Quran tersebut. Demikian juga sahabat ketika sudah mendapatkan dari Nabi, mereka pula menyampaikannya kepada para tabi'in. Terus sampai kepada kita, dari satu generasi menuju generasi berikutnya, hingga kita sekarang ini alhamdulillah mendapatkan banyak tafsir bil ma'thur, apakah dari ayat Al-Quran, apakah dari hadis Nabi, dari para sahabat dan kibarut tabi'in. Demikian penjelasan ringkas tentang fadlut tafsir bil ma'thur. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, memperkaya khazanah ilmu tafsir kita, dan memperluas pandangan kita terhadap at-tafsir bil ma'thur. Sekaligus saat kita membaca penafsiran, maka kita bisa mengkelompokkan atau mengkategorikan. Oh, ini tafsirnya bil ma'thur karena ada riwayat dari sahabat, ada riwayat dari Nabi, ada riwayat dari kibarut tabi'in. Namun tidak mungkin satu kitab tafsir hanya bil ma'thur saja, karena membutuhkan bil ra'i atau bil ijtihadi. Karena keadaan, karena perkembangan ilmu, juga persoalan-persoalan yang terjadi di dalam masyarakat, maka membutuhkan dua paduan, metode tafsir bil ma'thur dan metode tafsir bil ra'i, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Beliau menyebut kitabnya Fathul Qadir Al-Jami' baina at-tafsir bil ma'thur wa bil ra'i. Disitulah keniscayaan sekarang ini kita rujuk pertama kali tafsir bil ma'thur, namun juga kita membutuhkan pengayaan pendapat-pendapat dari para ulama tafsir, sehingga pemahaman kita lebih lengkap, pemahaman kita lebih komprehensif terhadap ayat-ayat Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Terima kasih atas kebersamaannya. Insya Allah beberapa kajian akan disampaikan pada sesi-sesi yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.